Baik, dalam masalah sabar ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal juga harus difahami. Sabar di atas ketaatan Allah. Jadi untuk hadir di majelis ilmu duduk seperti ini butuh kesabaran, ya. Untuk bangun sholat malam butuh kesabaran, untuk tutup aurat butuh kesabaran, cari rezeki halal butuh kesabaran. Itu sabar juga itu, ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita pasti Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk melakukan dosa, ya. Siapa di antara kita yang tidak punya kesempatan zina, riba, membunuh, mengganggu orang, kan semua bisa. Ghibah, fitnah orang, semua bisa. Tapi di saat cobaan itu lagi datang, sabar, tolak dia. Jangan mau lakukan, itu juga sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, lapar, yang tadi kita sebut dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi ada 3 jenis sabar, ya. Dan Allah menjelaskan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasannya tanpa ada hitungannya. Nah, jadi kita kembali kepada inti bahasan kita, yaitu Bapak Ibu sekalian, kita harus berada di 2 sayap kehidupan kita. Setiap nikmat, syukur. Alhamdulillah, dan gunakan nikmat itu di atas ketaatan. Ada ujian, sabar. Apa itu sabar? Terima sebagai keputusan Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar yang dibolehkan dalam syariat. Ingat, jangan selalu berkeluh kesah, terutama bukan pada ahlinya. Konsultasi boleh, bukan curhat. Curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dan kembali kepada hadis tadi yang pertama kita jadikan sebagai pondasi bahasan kita, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin karena semua perkaranya baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman saja. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Diberikan cobaan, dia bersabar. Dan itu semuanya baik buat dia. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ingat, Nabi SAW juga manusia terbaik tapi diuji oleh Allah SWT. Apa yang belum datang musibah kepada Nabi? Di masa hidupnya, yang paling mendukung dakwah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama yang sangat mulia beliau, ya, menghabiskan waktunya, hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Dan Allah karuniai Nabi SAW anak dari beliau, gitu kan? 2 laki-laki Qasim dan Abdullah, dan 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, dan Fatimah radhiyallahu anhum majma'in. Dan pada saat meninggal, penopang dakwah hilang. Plus lagi paman beliau Abu Talib meninggal juga. Maka dikenal dalam buku-buku sejarah dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi SAW sedih. Pada saat Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, hampir seluruh tokoh Quraisy di Mekah menghina-hina Nabi. Lebih dari sebelumnya. Nabi lagi sholat, dilemparin kotoran unta, dicaci maki, dikatakan penyihir. Sampai Nabi SAW keluar mencari lokasi dakwah baru, pergi ke kota Taif. Di sana pun diikuti oleh pamannya sendiri Abu Lahab untuk menyampaikan kepada tokoh Quraisy atau tokoh pemimpin yang ada di Taif bahwasanya ini akan datang ponakan saya penyihir, jangan dipercaya. Maka Nabi SAW dilempari dengan batu. Coba bayangkan, ujiannya luar biasa gitu. Ya. Kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya Khadijah, meninggal pula semua anaknya kecuali Fatimah saja. Di masa hidup beliau. 2 anak laki-lakinya dari Khadijah, Qasim dan Abdullah, meninggal di masa kecil. Lalu beliau juga menikah sama Maria Kiptia, punya anak namanya Ibrahim, meninggal juga. 3 anak laki-laki. Orang kalau anak laki-laki berharap jadi penerus dia, gitu kan? Meninggal semua 3-3-nya di masa hidup beliau. Dari anak perempuannya 4, 3 meninggal di masa hidupnya. Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab meninggal semua. Hanya Fatimah saja yang hidup setahun setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal. Meninggal anaknya. Dalam hidup beliau SAW, apakah Bapak Ibu pikir Nabi tidak diganggu orang? Diganggu orang. Digibah, difitnah, diganggu. Padahal beliau Nabi, manusia yang terbaik. Dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, segala macam caci maki. Setelah punya pasukan pun di kota Madinah, dia jelas-jelas beliau punya kekuatan, masih ada orang munafik selalu sebarin berita-berita yang tidak benar tentang beliau. Ya. Kalau di perang Khandak, pernah dengar ya perang Khandak, ya? Perang Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Kelompok-kelompok yang 10.000 pasukan datang ke Madinah, ingin menyerang Madinah, lalu Nabi SAW suruh buat parit. Ya. Di perang itu, Nabi SAW dipanggil oleh seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ada batu, kau lagi gali parit, kami pukul, gak bisa pecah. Nabi SAW datang, lalu Nabi pukul, begitu pukul keluar cahaya. Lalu takbir, Allahu Akbar, dipukul lagi yang kedua, keluar lagi cahaya. Semua sahabat lihat, Allahu Akbar, 3 kali. Sampai ke 3 kalinya. Setelah itu sahabat menanyakannya, Rasulullah, cahaya apa tadi itu? Kenapa anda bertakbir? Kata Nabi SAW, kalian lihat cahaya itu? Mereka bilang, iya.
Kata Nabi SAW, yang pertama aku dilibatkan kerajaan Yaman di tangan umatku. Yang kedua, ya, negeri Syam. Yang ketiga, kerajaan Persia. Ini semua kerajaan-kerajaan besar dunia saat itu. Waktu itu umat Islam cuma punya pasukan 1.000 orang, itu pun yang ada di parit. Pasukan yang sedang datang ini 10.000, 10 kali lipat. Semua berkuda. Dan waktu itu semua orang ketakutan. Ini kalau 10.000 ini dari kurang lebih 20-30 suku yang berkumpul. Mereka nanti rencananya kalau sedang terbut Madinah, umat Islam akan dibantai sama mereka, hartanya semua akan diambil. Orang semua ketakutan pada saat itu. Tapi keimanan yang membuat mereka bertahan. Pada saat itu Nabi bilang, kita akan kuasai Yaman, kita akan kuasai Romawi, kita akan kuasai ini. Persia. Apa kata orang-orang munafik? Muhammad sudah gila nih. Begitu bahasa mereka. Di saat kita ke kamar mandi, maksudnya kita mau buang hajat aja, itu kita ketakutan, apalagi sekarang dijanjikan kekuasaan dunia. Tapi orang-orang beriman mengatakan itu benar. Dan betul. Bapak Ibu kalau belum tahu, perlu tahu ya. Wilayah Jazirah Arab setelah meninggal Nabi SAW, semua tunduk masuk Islam. Itu tahun 11 Hijriah. Di zaman Abu Bakar, radhiyallahu anhu 11 sampai 13 Hijriah, itu beliau menyelesaikan fitnah internal. Adanya orang yang mengaku nabi palsu. Pernah dengar Musailim al-Kadzab, Al-Aswadul Unsi, mengaku nabi palsu. Dan ada sebagian suku Arab tidak mau ngeluarin zakat, mau menghapus zakat dari rukun Islam. Diperangi oleh Abu Bakar 2 tahun. Tahun 13 sampai 23 ini masa penaklukan wilayah yang Nabi SAW sudah sebutkan. Tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in ini ke negeri Syam. Kalau sekarang itu 4 negara ya, Jordania, Lebanon, Syria dan Palestina. Dulu namanya Syam. Ini wilayah Romawi. Diutuslah pasukan ke sana dan takluk di tangan muslimin. Kemudian di tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan menuju ke Persia. Irak, Iran, Afghanistan itu semua takluk di tangan muslimin. Di tahun 20 Hijriah diutus Amr bin As menuju ke Afrika Utara, Mesir. Takluk Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Zaire, Maroko itu takluk semua di tangan di Amr bin As dan di masa Umar bin Khattab. Jadi betul-betul yang Nabi sampaikan di masa itu terjadi. Gitu kan? Hanya butuh keyakinan benar dan sabar dalam melaluinya. Pernah dengar sahabat Khabbab bin Arad? Kalau belum pernah dengar sahabat ini Bapak Ibu sekalian, hidup sampai di masa Umar bin Khattab dan pernah waktu di zaman Umar di majelisnya suka dengar kisah-kisah orang gitu. Terutama berhubungan dengan masalah keimanan. Lalu Khabbab ada di situ. Khabbab ini sahabat Nabi yang beriman di masa masih Mekah dan beliau seorang budak waktu itu. Lalu masuk Islam. Kata Umar, "Hai Khabbab, apa siksaan Quraisy yang paling berat menimpamu?" Khabbab buka bajunya, Bapak Ibu sekalian. Ini tulang belakang dia sampai ke tulang ekornya. Di sebelahnya ada lubang berwarna hitam kemerah-merahan dari atas sampai ke bawah. Itu kalau dimasukin kepalan tangan bisa. Dari atas ke bawah. Umar nanya langsung nangis dia itu. Apa yang mereka buat pada kamu sampai seperti ini? Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, mereka membuka pakaianku. Mereka letakkan di padang pasir batu yang sudah dipanasi dengan api. Ditanam di padang pasir, berderet. Lalu tangan dan kakiku dipegang sama bodyguard itu, sama orang-orang. Lalu diseret di atas batu itu. Bolong gitu. Begitu luar biasa. Dan itu sudah bertahun-tahun berbekas. Zaman dulu tidak ada operasi, nggak ada apa gitu ya. Maka ini kisahnya waktu terjadi adalah setelah Khabbab lagi berdarah-darah, gitu kan, datang ke depan Ka'bah. Nabi SAW lagi duduk depan Ka'bah lagi berdoa sambil pakai jubah beliau. Lalu kata dia, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemenangan saja kita? Lihat nih, dia buka bajunya, berdarah semua. Waktu itu masih berdarah. Umar bin Khattab aja lihat sudah sekian tahun, sudah kering, masih nangis. Itu Nabi lihat pada saat itu. Lalu Nabi SAW tidak tanggapi lukanya. Nabi SAW mengatakan, wahai Khabbab, agama ini pasti akan menyebar. Ini janji Allah, nggak mungkin yang salah. Ini pasti menyebar. Dan nanti, pada saat menyebar agama ini, sampai-sampai akan ada wanita keluar sendiri dari Hadramaut ke San'a. Ini 600 km di Yaman ya. Hadramaut ke San'a. Itu tanpa takut kecuali kepada Allah. Karena amannya. Dan ketahuilah wahai Khabbab, umat-umat sebelum kalian untuk mempertahankan iman mereka ditanamkan di dalam tanah. Lalu dibelah kepalanya jadi 2. Dia tidak meninggalkan agama Allah ini. Sabar, butuh kesabaran. Ujian akan datang. Gitu kan? Kalau hanya sekedar makanan kurang sedikit. Mungkin belum dibawain pesanannya ibu sama suaminya. Ini kecil sekali. Coba lihat ujiannya orang yang begitu besar. Dan sebagai penutup. Tadi saya bilang, konsep syukur, supaya Bapak Ibu selalu bersyukur, selalu lihat orang yang di bawah,
kita ya. Selalu lihat orang yang lebih kurang dari kita. Kalau konsep sabar, lihat orang yang di atas kita. Nah ini bedanya. Kalau kita flu, lihat orang yang flu dan demam. Nah, di atas kita. Kita flu demam, ada lihat orang yang rematik. Nah, di atas lagi, kita pun rematik, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal. Selalu lihat orang yang di atas kita, supaya kita selalu bersabar. Jadi begitu konsepnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini insya Allah bisa difahami dan bisa menambah wacana kita. Dan Allah menjadikan kita orang yang selalu bersyukur dan bersabar. Supaya kehidupan kita bisa stabil insya Allah. Di sisi nikmat kita bersyukur. Dan ada cobaan kita bersabar. Bagi saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.